Yang kita hormati Jenderal sebentar lagi, insyaallah, Komjen Boy Rafli beserta Ibu, para deputi beserta Ibu, dan semua yang hadir juga beserta Ibu. Kenapa kalau saya manggil Bapak, pasti saya panggil Ibu, karena saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul Bu? Betul. Dan itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Belum selesai Bu. Karena saya meyakini laki-laki adalah imam, perempuan adalah makmum. Makmum yang baik, yang manut dengan imam, dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Tapi mohon maaf, itu tidak berlaku bagi saya dan Pak Boy. Karena kami punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Saya mengatakan demikian supaya ibu mengundang saya. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya dikasih waktu oleh Brigjen Dadang 10 sampai 20 menit dan saya iakan. Karena mau panjang mau pendek jatahnya sama. Sama-sama tidak jelas. Tapi saya nggak khawatir karena di sini ada sahabat lama saya, Bang Grace, dulu Dirkrimum Polda DIY. Beliau tahu betul kalau mengundang dia nggak dikasih apa-apa itu melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Kalau ngasihnya cuma sedikit pasalnya beda lagi, 335 perbuatan tidak menyenangkan. Bapak Ibu yang saya muliakan, Indonesia itu adalah rumah besar. Yang di dalam rumah besar ini ada 6 kamar. Ada kamar Islam, ada kamar Kristen, ada kamar Katolik, ada kamar Hindu, Buddha, dan Konghucu. 6 agama ini berhak menjalankan kewajiban agamanya dengan nyaman. Kenapa? Karena eksistensi dan keberadaannya diakui oleh undang-undang. Maka awal pertama saya kenal dengan saudara Deddy Corbuzier sesaat setelah video pengajian saya di Dunia Malam viral. Ketika saya mengajak mbak-mbak pemandu lagu bersolawat, yang kata orang mereka berpakaian seksi. Padahal menurut saya tidak seksi, hanya salah kostum. Karena mbaknya tingginya 170 cm, pakaiannya hanya 120 cm. Dan itu Pak Boy, itu pengajian yang paling menyenangkan sedunia. Karena ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Kalau Pak Dadang, jangan ikut-ikutan. Saya khawatir kalau Pak Dadang ikut, mau masuk nggak mau keluar. Waktu itu setelah kami syuting di acara Hitam Putih, ada pertanyaan yang luar biasa. Bagaimana kemudian mengkomparasikan antara agama dan Pancasila? Karena banyak orang yang kemudian gagal memahami Pancasila dan agama. Bahkan ada kelompok tertentu yang mencoba membenturkan antara agama dengan Pancasila. Waktu itu menjawab pertanyaan saudara Deddy Corbuzier, saya menyampaikan, ada orang yang mengatakan semua agama itu benar menurut Pancasila. Dan pendapat ini saya tolak. Menurut saya pendapat ini benar tapi kurang pas. Bagaimana yang pas? Semua agama itu benar bagi penganutnya. Karena saya mengkhawatirkan kalau ada ungkapan semua agama itu benar titik, maka kemudian kita akan meremehkan beragama. Setiap hari kita bisa ganti agama. Hari Senin Islam, hari Selasa Kristen, hari Rabu Katolik, Kamis Hindu, Jumat Buddha, Sabtu Dharma Gandul barangkali, atau Minggu Gandulin Badarmo, dan lain sebagainya. Maka ini pemahaman yang salah. Tapi juga ada kemudian orang yang sembrono memahami agama. Saya pernah waktu Bapak Mendagri Cahyokumolo, beliau mendapatkan usulan dari beberapa pihak yang mengusulkan untuk menghapus kolom agama dalam KTP. Karena pihak-pihak ini menganggap diskriminasi agama di Indonesia
itu berangkat dari kolom agama dalam KTP. Bapak Ibu, di dunia ini sepengetahuan saya hanya ada satu negara yang warganya diberikan kebebasan untuk mencantumkan kolom agama dalam KTP-nya. Boleh dicantumkan, boleh tidak. Negara apakah tersebut? Italia. Dan kebanyakan warga Italia tidak mencantumkan kolom agama dalam KTP-nya. Kenapa? Karena mayoritas warga Italia beragama Katolik. Di dalam ajaran agama Katolik ada istilah sepersepuluhan. Artinya apa? Gaji tiap bulan itu langsung dipotong 10% untuk kemakmuran gereja Vatikan. Lah, warga Italia banyak yang tidak mencantumkan kolom agamanya. Kenapa? Karena khawatir dipotong 10%. Kalau kemudian ini diberlakukan di Indonesia, saya pikir tidak relevan. Seharusnya masyarakat yang agamis seperti Indonesia bangga dengan kolom agama yang ada dalam KTP. Anda yang beragama Kristen, banggalah dengan agamamu yang kamu tulis di dalam kolom KTP. Anda yang beragama Islam, banggalah dengan agamamu yang kamu nisbatkan di dalam KTP. Maka saya mengatakan waktu itu kepada Pak Cahyokumolo, saya tidak setuju kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Tapi kalau kolom kawin atau belum kawin dihapus, saya setuju. Lumayan Ibu, kan gak kelihatan statusnya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, 6 agama ini di dalam Pancasila berhak menjalankan perintah agamanya dengan nyaman. Maka disinilah kemudian saya membuat percontohan. Saya membuat pondok pesantren yang 60% warga lingkungan saya adalah Nasrani, 40% Islam, dan semuanya Muhammadiyah. Saya dianggap sebagai orang NU. Orang NU yang tinggal di 100% Muhammadiyah, yang 60% warga kampung saya adalah Nasrani. Tetangga selatan rumah saya pengurus gereja, utara rumah saya kuburan. Dan subhanallah, seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan loh. Maka saat itu Bapak Kapolri Badrodin Haiti ketika menjabat, beliau berkenan datang ke pondok saya. Kayak apa sih model Pancasila, kampung Pancasila, pondok Pancasila yang Gus Miftah buat? Waktu itu yang hadir ada Pak Badrodin Haiti, kemudian ada Wakabareskrim waktu itu Bang Aridono dan lain sebagainya. Sebulan kemudian datang Jenderal Gatot Nurmantio selaku Panglima TNI. Di situ Bapak Ibu yang saya muliakan, saya memberikan contoh ini loh kehidupan yang berpancasila. Setiap malam Minggu Pahing yang tadi Pak Boy sampaikan, di tempat saya ada pengajian yang hadir 5.000 sampai 15.000 orang. Istri saya harus menyediakan minimal 10.000 nasi bungkus untuk hidangan jamaah. Dan Bapak Ibu tahu siapakah yang membantu masak istri saya? Di kampung saya ada 7 RT yang mayoritas orang-orang Nasrani, dan mereka membantu saya untuk menyiapkan hidangan bagi jamaah pengajian. Yang parkir kawan-kawan muda-mudi Kristiani, dan ini bisa berjalan dengan baik. Kalau ada orang Natalan, maka orang Islam masak. Hasil masakannya dibagi ke semua warga masyarakat, baik yang beragama Nasrani maupun Islam. Ketika datang Lebaran, orang Nasrani masak. Siapakah yang dihidangkan? Semua warga, baik yang Nasrani maupun yang Muslim. Kalau ada orang Nasrani meninggal dunia, mereka melaksanakan sembahyangan. Orang Islam hadir, duduk di belakang. Ketika waktunya datang makan, kita makan bareng. Kata orang Jawa, kembul bujono. Kalau ada orang Islam meninggal kemudian tahlilan, orang Nasrani itu hadir di belakang. Begitu jatahnya waktu makan, mereka makan bersama-sama kami. Maka inilah kemudian pemahaman yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, bahwa Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika di dalamnya adalah sebuah ideologi yang paling pas dan harus kita pertahankan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Maka paham apapun yang kemudian datang baru ini, mohon maaf, entah bentuknya khilafah dan lain sebagainya, secara otomatis tertolak dari negara kesatuan Republik Indonesia. Ketika kemudian suatu saat saya diskusi dengan Pak Ganjar Pranowo, ngaji kebangsaan di sebuah sekolah di Jawa Tengah,
Bagaimana kemudian saya terkejut, ada seorang ASN, aparatur sipil negara, tentunya seorang PNS yang beliau berprofesi sebagai seorang guru. Ketika dialog bersama kami, dia mengatakan apa? Negara Indonesia itu rusak, Gus. Kenapa? Karena sistemnya demokrasi. Menurut Anda bagaimana baiknya? Menurut saya baiknya adalah Indonesia itu menganut sistem khilafah. Saya tanya, menurut Bapak, di mana negara dunia yang memberikan contoh yang nyata dengan keberhasilan khilafah? Saat itu Pak Guru ini mengatakan Arab Saudi. Arab Saudi itu khilafah dengan dasar Al-Quran dan Al-Hadis. Saya jawab, mohon maaf Pak, dolarmu kurang edo. Kamu mainnya kurang jauh, tidurnya kurang malam, temenmu kurang banyak, kopimu kurang kental. Arab Saudi itu tidak menganut sistem khilafah. Karena Arab Saudi itu adalah al-mamlakah. Al-mamlakah itu adalah kerajaan. Dan sama sekali bukan khilafah. Saya sampaikan kepada yang bersangkutan. Anda tahu, Utsman Ali itu adalah khalifah terbaik sepanjang sejarah. Dan umat saat itu adalah umat terbaik. Dan Anda tahu apa yang terjadi dengan Utsman dan Ali. Utsman terbunuh, Ali terbunuh. Saya sampaikan kepada yang bersangkutan, kalau hari ini Anda bisa menunjukkan kepada saya orang yang lebih hebat daripada Utsman dan Ali, akan saya angkat sebagai khalifah. Dan saya menyatakan pasti tidak akan ada orang yang lebih hebat daripada Utsman dan Ali. Ini artinya apa? Umat saat itu adalah umat terbaik, khalifahnya khalifah terbaik. Itu saja jadi konflik berdarah-darah. Apalagi hari ini yang umatnya seperti hari ini. Tadi Pak Boy sempat menyinggung hubbul watan minal iman. Ketika pengajian resolusi jihad memperingati resolusi jihad Bahasim As'ari di Surabaya, saya pengajian dengan dalil hubbul watan minal iman. Turun dari panggung, ada orang datang, kelihatannya RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Begitu dia datang, dia tanya sama saya begini, barangkali Ustaz Iwan tahu lah orang-orang seperti ini. Gus Miftah, saya tanya, mohon maaf, dia tidak menyebut saya Gus Miftah. Ustaz, saya mau tanya, silakan Mas, hubbul watan minal iman itu hadis riwayat siapa? Ini mereka yang biasa ngaji menjadi bingung, sejak kapan hubbul watan minal iman itu dianggap hadis? Itu kaulnya ulama, itu bukan hadis. Tapi karena yang tanya orang nggak paham, saya jawab. Anda tanya apa? Hubbul watan minal iman hadis riwayat siapa? Waktu itu saya jawab, hadis riwayat Muslim. Dia tanya, kok bisa Muslim? Saya jawab, iya, ini hadis riwayat Muslim. Emangnya ada hadis riwayat non-Muslim? Kenapa saya jawab demikian? Karena ini nggak paham, Pak. Ini yang namanya jaga sembung bawa golok, nggak nyambung blok. Maka karena pemahaman agama yang salah, muncul mohon maaf, muncul pemikiran-pemikiran seperti ini. Kayak sama halnya, saya ngajak orang umroh. Menurut yang bersangkutan, orang itu kalau pakai jubah Bu, itu mesti Habib. Karena menganggap Habib, mohon maaf, jubah itu adalah pakaian sunnah. Ketika turun di bandara Madinah, dia kaget. Sopir taksi ya pakai jubah, sopir bis ya pakai jubah. Langsung dia mengatakan apa? Di sini banyak Habib ya. Saya jawab, matamu. Sehingga orang tidak bisa membedakan mana budaya, mana agama. Orang gagal paham, tidak bisa mendefinisikan dengan baik mana itu agama, mana itu budaya. Coba Bapak Ibu, perintah menutup aurat itu budaya apa agama? Agama. Cara menutup aurat, apakah itu agama atau budaya? Jelas jawabannya adalah budaya. Songkok yang Pak Boy Rafli gunakan itu adalah songkok nasional, bukan songkok Islam. Artinya apa? Itulah budaya nasional. Maka ketika orang Arab Saudi diperintahkan tutup auratmu, orang Arab Saudi menutup dengan jubah. Pertanyaan saya, apakah orang Indonesia harus menggunakan jubah seperti orang Arab? Boleh, tetapi tidak harus. Maka begitu masuk Indonesia, boleh pakai baju hem kayak bapak-bapak, boleh pakai batik, boleh pakai jas kayak Ustaz Ridwan, boleh pakai sarung, boleh kayak masnya itu, pakai celana jeans setan demi iblis, boleh, tidak ada masalah. Boleh seperti yang saya pakai. Ibu itu mau tahu, saya mau tanya, yang saya pakai ini namanya apa Bu? Kulot, ya Allah, masa kayak kulotan Bu? Ini namanya tokrung, katok sarung. Dari depan kelihatan seperti katok, dari belakang kayak sarung. Mbaknya yang nonton langsung bilang, wow lucu.
Kamu nggak usah ikutan Mbak, kan kamu gemuk. Nggak apa-apa nih. Saya sarankan kepada yang jomblo, menikahlah dengan yang gemuk, jangan yang langsing. Kenapa? Karena orang yang langsing hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Akhirnya banyak tukang shopping jomblo. Santai Mbak, sejumlah-jumlahnya kamu pasti akan berakhir. Gimana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman Mbak. Jadi ini pemahaman yang keliru. Orang Indonesia harus menggunakan jubah, padahal profesinya tukang kayu becak umpamanya. Ya mohon maaf, kalau tukang abang becak pakai jubah, ketika narik becak, narik remnya bisa salah. Karena becak itu remnya di bawah sadel. Ya kalau kemudian pakai jubah kan bisa salah. Ya kita pekerjaannya cari kelapa, naik kelapa harus pakai jubah. Ya bulunya nambah Pak. Ini tentunya pemahaman yang salah. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, itulah kemudian yang kemarin saya dengan Komjen Boy Rafli, saya minta untuk podcastan di channel YouTube-nya Mas Deddy Corbuzier, yang ternyata itu tidak dipromot sama YouTube. Kenapa? Karena begitu video ini kita posting, pihak-pihak yang merasa terganggu dengan konten soal terorisme ini kemudian melaporkan ke pihak YouTube. Akhirnya tidak dipromokan oleh pihak YouTube, tetapi alhamdulillah penonton masih sampai 1 juta. Ini menunjukkan apa? Banyaknya yang melaporkan kemarin konten saya bersama Komjen Boy Rafli, bersama Mas Deddy Corbuzier, itu adalah merupakan dalil sahih bahwa terorisme itu ada di Indonesia. Buktinya apa? Konten-konten yang berkaitan dengan deradikalisasi, konten-konten yang berkaitan dengan radikalisme, terorisme, mereka laporkan ke pihak itu. Maka saya sampaikan, orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasehati daripada yang salah milih pengajian. Saya hampir semua klub malam di Indonesia Bapak Ibu pengajian sama saya, termasuk klub malam terbesar di kota Jakarta. Anda mau tahu? Tolong japri saya. Ada 900 ladies pemandu lagu yang mereka dengan sukarela menyatakan kami pengen ngaji dengan Gus Miftah. Ada yang tanya sama saya begini, kok Gus Miftah seneng banget ngaji sama mereka? Bukan persoalan seneng atau tidak. Mereka itu butuh. Mereka itu butuh. Lebih baik kelompok-kelompok ini kita yang masuk daripada dimasuk oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Saya sampaikan kepada mereka, kenapa mereka nyaman dengan saya? Karena saya harus sampaikan quote-quote untuk mereka. Lebih baik orang yang banyak dosanya tetapi khawatir dengan dosanya daripada orang yang banyak amalan tetapi sombong dengan amalannya. Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Ini masuk. Termasuk kemudian bagaimana kemudian saya mensiarkan tentang Pancasila, 4 pilar kebangsaan dan lain sebagainya melalui panggung-panggung akbar pengajian di seluruh Indonesia. Maka kemarin saya sampaikan kepada Komjen Boy Rafli, seandainya teman-teman TNI Polri bersatu padu di bawah, di tingkatan Polres, Kodim, membuat tablet-tablet akbar seperti yang saya sampaikan di Ponorogo, di Kudus, di Kalimantan, di Sidoarjo. Bahkan di Gelora Delta Sidoarjo itu, kita pengajian bersama TNI Polri yang hadir lebih dari 75.000. Kenapa hal seperti ini harus kita sentuh? Karena kelompok-kelompok yang tidak suka dengan Pancasila, kelompok-kelompok yang tidak suka dengan keutuhan NKRI, begitu melihat pengajian-pengajian kebangsaan yang dihadiri oleh puluhan ribu orang, tentunya akan membuat mereka berpikir, ternyata yang mencintai NKRI lebih banyak daripada ideologi yang mereka usung. Maka waktu yang saya muliakan, tolong kawan-kawan BNPB pahami 4 hal. Di Indonesia hari ini ada 4 golongan yang sangat mencolok. Yang pertama, tolong lihat jari saya, bukan jangan lihat kaki saya. Maksud saya bilang begitu supaya Pak Boy nambah yakinnya. Yang pertama, ini yang paling layak tinggal di Indonesia. Amaliyahnya Ahlus Sunnah, ideologinya adalah Pancasila.
beramaliyah Ahlussunnah wal Jamaah, dan berideologikan Pancasila. Ini orang-orang yang paling layak untuk tinggal di Indonesia. Kemudian yang kedua, ini yang paling membingungkan. Amaliyahnya Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi ideologinya khilafah. Amaliyahnya sama dengan yang lain, tetapi konsep bernegaranya mereka mengusung konsep khilafah. Yang ketiga, amaliyahnya bukan Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi konsep bernegaranya Pancasila. Dan yang paling gampang kita tandai siapa? Amaliyahnya bukan Ahlussunnah wal Jamaah, dan konsep bernegaranya adalah khilafah. Pemahaman-pemahaman seperti ini hari ini perlu kita sampaikan. Kenapa? Karena tindak radikalisme dan terorisme yang ada di Indonesia hari ini semua berkedok dan berdalil agama. Maka kemudian orang yang tidak beragama Islam adalah musuh saya. Orang yang tidak seagama dengan saya adalah musuh. Dan pola-pola seperti itu kita netralisir. Bagaimana kemudian saya diundang oleh kawan-kawan pendeta untuk menghadiri Natal bersama, bukan sebahyangan ya Bu ya, Natal bersama, seperti kita sawalah. Saya sampaikan kepada mereka, kalau orang Indonesia tidak bisa akur gara-gara beda agama, kalah dengan burung. Burung itu punya agama tapi bisa akur. Agamanya burung itu kalau nggak Kristen Islam. Burung Kristen buktinya ada burung gereja. Burung Islam ada burung namanya empret kaji. Empret kaji itu mana empret, burung empret yang kepalanya putih. Tapi kalau ikan agamanya semuanya Katolik Bu. Buktinya Pak, ikan yang paling besar namanya paus. Dan biasa burung gereja itu tinggal di masjid, gak ada larangan. Gak ada larangan burung gereja dilarang masuk. Mereka atur. Makanya contoh-contoh seperti ini saya sampaikan. Dan dulu orang guyon soal agama dengan teman-teman pendeta, dengan kiai itu biasa. Zaman Gus Dur itu biasa. Sekarang dikit-dikit dianggap penistaan. Ya kan, ada ulama berbuat kriminal ditangkap, katanya kriminalisasi ulama. Kalau ada ulama ditangkap polisi gara-gara berbuat kriminal, itu bukan kriminalisasi ulama, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Kan begitu pemahamannya. Yang namanya kriminalisasi ulama itu kalau mengundang ustaz dia disangoni, lah itu kriminalisasi. Natal 2 tahun yang lalu pendeta tangga saya bilang, Gus Miftah, kita mau jemaat gereja, kita mau pikir ke Parangtritis. Siap Pak Pendeta? Gus Miftah berkenan ikut. Oke, saya ikut. Saya disebut pakai bis kota jenderal. Begitu naik bis saya bilang, Bismillah. Diprotes Bu sama pendetanya. Salah Gus, kita tidak naik Bismillah tapi bis kota. Oh. Dan kita sampai. Begitu di jalan ada petir menyambar, dar. Pendetanya bilang haleluya, haleluya. Gantian saya bilang salah pendeta, sepengetahuan saya itu bukan haleluya tapi halilintar. Oh iya Gus, santai. Sampai pantai Parangtritis saya pakai sarung, lupa pakai celana dalam. Begitu saya turun dari bis, anginnya kencang, but sarung saya buka. Langsung pendeta bilang, wow. Saya jawab salah, pendeta ini bukan wow tapi alif. Yang tidak pernah belajar ikro pasti nggak paham. Saya lanjutkan sedikit konsep Pancasila tadi. Mau izin jenderal, sedikit lagi jenderal. Nanti kawan-kawan yang jomblo ini cuma wow. Kalau Indonesia tadi rumah besar, kemudian di dalamnya ada 6 kamar. Masing-masing kamar ini ada beberapa ranjang. Contoh, kamarnya orang Islam. Di dalamnya ada beberapa ranjang. Ada ranjang Nahdlatul Ulama, ada ranjang Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Darul Hadis, Lengkari, dan lain sebagainya. Saya sampaikan, kalau rumah besar ini ada kamar, selama kita kembali ke kamar masing-masing, pasti tidak akan terjadi masalah. Yang jadi masalah itu ketika kita kembali ke kamarnya orang lain. Maka kalau ada dugaan Gus Miftah memaksa Deddy Corbuzier masuk Islam, Anda salah. Tidak pernah sekalipun terlontar dari mulut saya ngajak Deddy Corbuzier masuk Islam. Justru yang kita bicarakan adalah soal-soal kebangsaan. Deddy Corbuzier kemudian mengatakan kepada saya pengen masuk Islam
karena kedewasaan dan pola pikir saya terhadap kebangsaan, bukan ketika saya berbicara agama. Sehingga kemudian dia mengatakan, oh ternyata Islam itu asik ya bro. Ya, saya sampaikan kepada dia, kalau seandainya kamu besok masuk Islam, saya bilang, wajah Islammu itu besok seperti apa tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masukmu keras ketika kamu masuk Islam, maka Islam akan penuh dengan kekerasan. Kalau pintu masuknya ini marah, suka marah, maka Islam akan penuh dengan kemarahan. Tapi kalau pintu masuknya ini ramah, maka pintu masuk Islam akan jadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Dan semua saya bingkai ketika kita berbicara soal kebangsaan. Sama sekali bu, saya tidak pernah ngajak dia untuk masuk Islam. Bahkan ketika 1 minggu saya masih pengajian di Kalimantan Selatan, dia telepon saya, bro, I will to be a Muslim. Saya ingin jadi orang Islam. Saya tolak bu, nggak usah, kamu bisa jadi orang Islam. Dia tanya, kenapa kamu nggak membolehkan saya masuk Islam? Jadi orang Islam itu berat dari musuh, berat. Cuma bisa saja, kamu nggak akan kuat. Dan dia ngeyel. Kalau kemudian ada orang mengatakan, Deddy Corbuzier pengen masuk Islam karena cari popularitas, Anda salah. Anda salah. Deddy Corbuzier sudah menjadi the best magician Indo 2 kali di Amerika. Dia bergelar S3, PhD. Dia masuk Islam justru rugi. Karena banyak endorse yang kemudian kontraknya diputus. Semua stasiun televisi pengen posting, pengen mensiarkan kita, tapi semuanya kita tolak. Waktu itu saya bilang sama Deddy, Mas, kamu harus tahu, Deddy pun sepakat dengan apa yang saya sampaikan. Kenapa kemudian selama ini saya banyak menolak tawaran-tawaran televisi? Waktu itu saya jawab, Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal. Ini prinsip. Maka kalau kemudian kita masuk ke kamarnya masing-masing, gak ada masalah bu. Lah, masing-masing kamarnya ada banyak ranjang. Seperti ranjangnya orang Islam, ada NU, Muhammadiyah dan sebagainya. Selama kita kembali kepada ranjang masing-masing, gak akan ada masalah. Yang jadi masalah itu ketika kita tidur di ranjangnya orang lain, bahkan ngileri ranjangnya orang lain. Contoh, orang NU bertahlil, orang Muhammadiyah tidak bertahlil. Orang Muhammadiyah menyerang amaliyah orang NU, berarti orang Muhammadiyah masuk kamarnya orang NU. Maka sebenarnya kan sederhana saja. Di Indonesia itu jadi konflik. Kadang-kadang amaliyah sepele, ya kunut, ya persoalan terawih. Maka saya bilang, NU dan Muhammadiyah itu bedanya tipis kok. Kalau orang NU sukanya panjang, orang Muhammadiyah sukanya pendek. Orang NU panjang, sholat subuh pakai kunut, Allahumma hdina fiman hadait. Orang Muhammadiyah pendek, sholat subuh nggak pakai kunut. Tapi saya yakin pegawai BNPB sudah tidak ada yang kelahi soal kunut. Kenapa? Karena sudah jarang yang sholat subuh. Dan kalau kemudian pemahamannya benar, mau pakai kunut atau tidak, nggak ada masalah. Tahu semuanya ada dasar. Contoh, imam yang 4 yang masyhur di dalam Islam itu terbagi menjadi 2 kelompok. Yang 2 kunutan, yang 2 tidak kunutan. Syafi'i, Maliki pakai kunut, Hambali, Hanafi tidak pakai kunut. Satu ketika santrinya Imam Hambali bertanya, wah imam, saya kemarin subuhan imamnya pakai kunut, padahal saya pengikutku nggak menggunakan kunut. Apa jawaban Imam Hambali? Makmum ikut imam. Imammu pakai kunut, walaupun kamu bermadhab dengan aku, maka kamu harus mengaminkan kunut imam. Demikian juga sebaliknya. Ada masalah. Kalau semua dicari perbedaannya, semuanya beda jenderal. Orang tahiyat itu, jadi bentuknya macam-macam orang. Imam 4 semuanya beda. Imam Syafi'i, asyhadu alla ilaha illallah, dia berdiri sampai terakhir fil alamina innaka hamidum majid, selesai. Kalau Imam Hanafi cuma sekali toh, asyhadu alla ilaha illallah, sudah nggak berdiri lagi. Kalau Imam Hambali setiap kali ketemu kalimat Allah tangannya bergerak. Atahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibadillah, assalamualaikum ya nabi wa rahmatullah, assalamualaikum wa rahmatullah. Jadi kalau ketemu Allah kewin. Kalau Imam Malik dari awal sampai akhir dia bergerak nggak berhenti. Tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibadillah. Gus Miftah pakai mana? Saya pakai Syafi'i. Anda pakai Hanafi boleh. Kalau saya Syafi'i Pak, asyhadu alla ilaha illallah. Anda mau pakai Hanafi begini-begini boleh. Pakai Hambali begini-begini boleh. Maliki begini-begini boleh, ya nggak boleh begini-begini Pak. Kita lihat model apa?
pemahaman-pemahaman seperti ini harus kita luruskan, termasuk pemahaman jihad. Rasulullah mengatakan, asyadul jihad jihadul hawa. Jihad yang paling berat itu adalah melawan hawa nafsu. Jihad itu artinya melakukan sesuatu perbuatan dengan sungguh-sungguh, berjuang untuk menegakkan kebenaran, tentunya dengan cara maslahat, bukan dengan cara terorisme. Sebagai seorang istri, melayani suami dengan sungguh-sungguh itu jihad. Anda pergi dari rumah, kerja di BNPT, diniati mencari nafkah untuk anak istri, itu jihad. Seorang jomblo, sampai saja yang jomblo, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jangan-jangan kamu bukan manusia. Kasihan amat loh. Makanya supaya nggak jomblo itu kamu nggak usah terlalu banyak pilihan. Siapakah pasangan terbaik? Pasangan terbaik adalah bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangan kita. Cakep. Santai saja mas. Kalau kamu dijelasan dasar kamu jomblo, kamu jawab, sorry, saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena saya mampu menjaga sahabatku. Jadi yang sakit itu ya sebenarnya. Anda jomblo, perjuangan mencari jodoh dengan menjaga kehormatan diri, tidak jatuh kepada perzinahan, itu jihad. Jadi jihad harus kita maknai seluas mungkin. Bukan kemudian jihad diidentikan dengan peperangan. Bahkan kalau kemudian kita melihat surat Al-Hujurat, Allah mengatakan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Orang yang berjihad menggunakan hartanya. Kemudian gajimu pas-pasan, di lapangan harus tombok untuk negara, itu namanya jihad. Saya di pondok ada santri 250, semuanya gratis. Saya sama keluarga ngupeni santri saya, itu jihad. Itu jihad. Mbak-mbak ini moto Komjen Bayrafi dengan mencari angle terbaik sampai ke kanan ke kiri, ini jihad. Tapi lemu mundur dia. Tapi santai loh. Aku ngomong begini karena cinta. Kamu tahu cinta itu apa? Cinta itu apa? Cinta itu seperti orang kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Maka di ulang tahun yang ke-10 ini nanti Ustaz Rifan mimpin doa, minta sama Allah supaya kemudian bangsa Indonesia ini dikuatkan, supaya kemudian ideologi Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika yang ada di dalamnya senantiasa bertahan menjadi ideologi yang pada akhirnya mampu mempersatukan seluruh anak bangsa Indonesia. Tentunya di ulang tahun ke-10 ini akan banyak bulian, akan banyak barangkali bahkan cacian, sindiran dan lain sebagainya. Santai saja Bapak Ibu yang saya muliakan. Kalau Anda posting di medsos, Instagram, Facebook, kebetulan follower saya cukup banyak. Kalau Anda posting Bu, itu jumlah komen sama jumlah like itu pasti lebih banyak mana? Jumlah like. Saya pada waktu itu ada orang mengatakan, awas lagu musyrik, hati-hati dengan lagu musyrik. Saya lihat apa yang dia maksud lagu musyrik. Ternyata lagu Padamu Negeri. Menurut orang ini musyrik. Orang ini akhirnya ditangkap oleh polisi gara-gara menghina Pak Jokowi goblok di media sosial. Dia mengatakan apa? Awas lagu musyrik. Saya tanya, ini kenapa kok dikatakan lagu musyrik? Karena menurut dia lagu ini bertentangan dengan ayat Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa hidup dan mati itu untuk Allah, bukan untuk negeri. Ini tentunya pemahaman yang salah. Ketika kemudian saya counter di media sosial, saya diserang habis sama kelompok-kelompok besar-besar ini. Yang nyerang saya lebih dari 1000 komentar, tapi saya tidak kecil hati.
Walaupun yang Indonesia, kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Terima kasih. Saya selalu sampaikan, kenapa kaca mobil bagian depan itu jauh lebih besar daripada kaca spion? Jawabannya sederhana. Kenapa kaca mobil bagian depan jauh lebih besar daripada kaca spion? Yakinlah bahwa masa depan bangsa Indonesia lebih besar daripada masa lalunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Dr. Haji Ridwan M. Yusuf. Kami persilahkan.